lupa. Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Masih dengan tema baju yang sama dan juga pendamping yang sama, Devina. Oke, jadi hari ini aku dan Dena akan membacakan cerita dari subscriber yang udah masuk melalui email. Jadi hampir sama dengan episode sebelumnya. Ada subscriber yang mengirimkan cerita horor koasku, dan hari ini kita akan membacakan untuk kalian semua. Cerita hari ini mengenai hantu bidan VIP dari Utari Sofana. Mari kita mulai dari sini. Jadi judul adalah hantu bidan VIP. Kalau dengar dari kata bidannya berarti ini tentang stase kebidanan, oke, atau stase kesehatan wanita atau obstetri dan ginekologi. Jadi banyak banget nih sebutannya. Intinya adalah stase ini perjalanannya tentang membantu wanita melahirkan, cek kesehatan wanita, baik itu wanita hamil ataupun yang bukan hamil. Berarti dari fase belum bisa merencanakan sampai melahirkan. Dan bahkan fase dimana ada perempuan belum menikah, mau mempersiapkan untuk menikah, itu juga bisa cek kesehatan di stase ini atau disebut sebagai obstetri dan ginekologi. Oke, kita mulai ya. Jadi cerita tentang hantu bidan VIP. Ya, jadi ceritanya di sini aku akan menjadi Utari atau aku akan menjadi pemeran utama di cerita ini. Oke. Ya. Malam itu aku lagi jaga VK. Jadi VK itu adalah ruangan persalinan, dimana kita akan nginep di situ biasanya. Biasanya setiap jam 8 malam itu ada jadwal injeksi. Jadi kita keliling dari seluruh bangsal, baik itu kelas 3, kelas 2, kelas 1, ruang VIP maupun VVIP, itu ada jadwal injeksi atau memasukkan obat Khusus untuk pasiennya. Khusus untuk pasiennya, pasien kehamilan atau pasien yang obstetri dan ginekologi tadi gitu. Jadi jadwal itu jam 8 ada injeksi obat seperti itu gitu. Nah, terus setelah dia keliling-keliling dari ruangan kelas 3, 2, 1 dan sampai ruangan VIP tadi, dia tuh jadi cukup nggak sendiri, tapi dia sama bidan juga yang mengawasi. Jadi dia ngebantu tugas bidan lah intinya gitu. Jadi tadi jam 8 tuh udah kelar kan, dia keliling-keliling untuk suntik obat dari kelas 3 sampai dengan VIP. Nah, tiba-tiba ada salah satu pasien, ini menceritakan besok pagi ceritanya ya. Jadi dia menceritakan bahwa jam 12 malam itu ada seorang bidan yang ketok-ketok kamarnya dan masuk dengan membawa peralatan kayak obat-obatan atau suntikan seperti itu. Terus si pasien itu menyadari bahwa tadi saya udah diberikan obat, dan dia akhirnya ngomong ke si bidannya tersebut. Dia bilang katanya, bukan tadi jam 8 udah dikasih obat ya, kok dikasih obat lagi? Tapi bidannya cuma diem aja dan gak ngomong apa-apa, dia suntikin langsung dia keluar lagi. Oke, setelah itu pasien itu mungkin karena udah pasien hari kedua atau hari ketiga gitu, jadi udah biasa dengan jadwal rutinitas obatnya, jadi agak aneh tuh. Dan lagi dia juga agak aneh dengan penampilan bidannya, karena kebetulan bidan di situ tuh rata-rata pada pakai jilbab. Ini bidannya tidak pakai jilbab dan menggunakan topi suster gitu yang di kepala. Tau gak, kebayang gak topi suster gitu? Nah, dia pakai kayak gituan. Datang jam 12 malam, ditanya pun gak ada jawaban apa-apa. Jadi diem aja gitu. Keesokan harinya, biasanya di jam 8 pagi, itu ada yang namanya operan dinas malam dan dinas pagi. Jadi operan dinas malam dan dinas pagi itu, mereka keliling berdua, dua tim tadi, akan mengoperkan keadaan pasien dan hal apa yang terjadi tadi malam. Misalkan kayak yang perlu ditransfer lah untuk paginya, misalkan kayak butuh obat tambahan atau tadi malam mengeluhkan kepalanya sakit gitu, itu akan disampaikan oleh bidan malam ke bidan pagi gitu. Dan sekalian dikenalin juga kan ya? Ya, dan sekalian dikenalin juga supaya pasiennya tahu gitu, oh hari ini yang dinas atau yang bertugas siapa-siapa aja, mukanya kayak gimana gitu kan. Nah, sampailah ke pasien ujung atau pasien VIP ini, dia mengenalkan antara dinas malam dan dinas pagi gitu kan. Dan semua kan lengkap biasanya tuh ya. Tiba-tiba si pasien ini bertanya kepada para bidan itu, loh kok perawat yang tadi malam nggak ada? Terus ditanyain lah perawat yang mana, dan dia mulai menceritakan kejadian jam 12 malam. Dan terus semua orang tuh pada bingung karena memang tidak ada yang melakukan tindakan injeksi obat di jam 12 gitu, nggak ada sama sekali. Dan hal yang disampaikan oleh pasien dengan ciri-ciri yang kayak gitu juga nggak ada. Jadi pada saat itu yang dinas itu tuh semua pakai kerudung, nggak ada yang
nggak pakai kerudung, dan udah nggak ada lagi perawat maupun bidan yang menggunakan topi yang bentuknya yang ada di sini nanti ya. Nah yang kayak gitu tuh nggak ada. Saya tuh pasien minta pulang karena pas disampaikan, nggak ada bu, kami kayak gitu, dan dia ketakutan, akhirnya besoknya dia minta pulang. Wajar sih ya, kalau aku jadi dia aku juga minta pulang sih. Tapi di situ tuh ibunya emang kondisinya hamil. Kondisinya baru selesai melahirkan, dan biasanya emang melahirkan hari kedua itu biasanya udah bisa pulang, atau hari ketiga, tergantung dengan keadaannya seperti apa. Nah kali ini ibunya tuh belum diizinkan pulang, tapi udah minta pulang gitu karena kejadian semalam tadi, dan dia takut mungkin malamnya akan terjadi lagi. Tapi by the way, kejadian ini mungkin juga teman-teman, beberapa teman pernah mengalami yang serupa kali ya, karena jujur dulu bunda aku juga pernah mengalami hal yang serupa Di rumah sakit. Jadi nggak bisa Di disebut Jakarta. ya, bunda aku di rumah sakit ya, pikir aja guys. Nah jadi cerita juga sama. Jadi kebetulan adik aku yang keenam itu agak rewel waktu hamil, jadi berkali-kali masuk rumah sakit. Nah kejadiannya juga sama, itu tuh kayak jam 12-an gitu, ada perawat yang datang bawa infus, jadi kayak mau suntik obat sama ganti infus gitu. Sama juga, jadi dia pakaiannya tuh pakaian perawat yang pakai topi gitu. Sedangkan zaman sekarang tuh udah jarang banget perawat-perawat yang kayak gitu. Nah malam itu tuh kayak gitu perawat yang dilihat sama bunda. Setelah dia mengganti infus dan lain-lain, bunda tuh kayak ngajak ngobrol kan, bilang terima kasih dan lain-lain. Tapi perawatnya nggak ada sama sekali senyum, nggak ada sama sekali omongan apapun. Dan keesokan harinya bunda konfirmasi sama perawat malam, dan bener sama kayak cerita itu, bahwa nggak ada perawat yang bentuknya kayak gitu, dan nggak ada perawat yang malam-malam ganti infus atau ganti obat. Jadi kayaknya untuk kelahiran anak dan ibu di persalinan itu agak sensitif mungkin ya, sampai cerita-cerita rata-rata dari situ. Kalau menurut aku sih karena memang dia tuh menggantungkan dua nyawa ya. Kalau mau melahirkan itu kan ada nyawa di si bayi dan juga si ibu. Jadi mungkin mereka itu lebih kayak wah tertarik gitu. Tapi aku juga gak tau sih guys. So, itulah cerita dari Utari Silvana. Jadi buat kalian para tim medis dan juga para medis yang punya cerita pengalaman horor koas atau PKL atau magang, kalian boleh kirim cerita kalian ke email di bawah ini, Di deskripsi box. kalian kirim ke situ guys, karena aku seneng banget bisa bacain cerita dari kalian, dan juga seneng banget denger cerita dari kalian. So jangan lupa Like, subscribe comment. and share ke teman-teman kalian semua. Bye.